Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya back to kampus, back to kampus di Universitas Islam Kadiri di Kediri. Suatu kebanggaan dan mungkin rasa syukur saya bahwa saya diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa bergabung dengan UNISKA ini. Mulai tahun 2007 sampai sekarang hatinya tetap di UNISKA, Yang membanggakan saya adalah dengan pengalaman-pengalaman saya mengajar di sini, memberikan materi mengenai hukum agraria, hukum keperdataan, hukum lingkungan, dan pembaruan hukum, entah itu pembaruan hukum perdata maupun pembaruan hukum agraria. Ini memberikan bekal kepada saya sesuatu yang luar biasa terkait dengan pelaksanaan tugas. Ya, mohon maaf, mulai tahun 2017 saya harus meninggalkan UNISKA untuk berkiprah di Jakarta. Nah, ini adalah suatu momen bahwa dalam teori dan praktek itu sesuatu yang berkesinambungan. Artinya di dalam teori kita punya bekal teori banyak, tetapi di dalam praktek belum tentu teori-teori yang kita punya itu bermanfaat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempunyai teori-teori ini sebagai landasan kita mengambil suatu kebijakan-kebijakan. Ya, alhamdulillah di dalam perjalanan karier saya ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada di Indonesia. Artinya apa? Tahun 2017 saya dipindah di Jakarta dengan status sebagai kepala bagian perundang-undangan. Nah, disinilah peran ilmu hukum di dalam kita merencanakan, merumuskan, menyusun dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Ya. Yang kedua, pengalaman-pengalaman di lapangan ini memberikan dasar bagaimana kita memberikan penyempurnaan substansi dari yang kita susun tadi. Sehingga alhamdulillah semenjak saya menduduki kabak perundang-undangan 2 tahun kurang 2 bulan saya dipercaya naik sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian APR BPN. Nah, di sini adalah semakin nyata bahwa kepiawaian dari penguasaan ilmu tadi, bagaimana penerapan di dalam komunikasi, harmonisasi suatu perundang-undangan yang lebih kompleks lagi, yaitu melibatkan antar kementerian, melibatkan stakeholder terkait, melibatkan akademisi dan sebagainya dalam rangka konsultasi publik, dalam rangka tadi perencanaan, penyusunan, sampai dengan pembahasan dan pengundangannya. Sehingga dengan istilahnya pengetahuan, pengalaman ini memberikan warna. Nah, ini alhamdulillah, ini kebanggaan saya sebagai dosen UNISKA bisa merumuskan dan akhirnya muncul substansi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai tata ruang dan pertanahan. Nah, ini begitu bermanfaatnya dalam pelaksanaan itu. Yang kita rasakan sekarang adalah buah karya peraturan perundangan yang sekarang bermanfaat adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, yaitu pensertifikatan yang menjadi kewajiban pemerintah yang kita rasakan sekarang sangat bermanfaat. Sehingga kalau ada berita Pak Jokowi menyerahkan sekian juta sertifikat, sekian ribu sertifikat, ini adalah hasil kita merenungkan, merumuskan suatu norma hukum dan didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan itu. 2 tahun kurang 4 bulan, alhamdulillah saya dilantik sebagai staf ahli menteri
di bidang hukum agraria dan masyarakat adat. Nah, disinilah akhirnya saya diberi kepercayaan untuk bisa mendalami terkait dengan penyusunan peraturan mengenai penghormatan, mengenai pengakuan yang namanya masyarakat hukum adat, yang oleh dunia internasional yang namanya masyarakat hukum adat itu seolah-olah dimarginalkan, disingkirkan seperti di aborigin di Australia. Sekarang dia menjadi terdesak. Tetapi di Indonesia tidak. Kami dengan dibantu oleh teman-teman akademisi, koordinasi dengannya, kita sudah menyusun, memberikan landasan-landasan hukum sehingga masyarakat hukum adat mulai tahun 2023 ini akan mendapat pengakuan dan penghormatan, dan kami telah menggandeng dengan beberapa perguruan tinggi mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah untuk menetapkan pengakuannya, dan oleh Kementerian atr BPN akan diberikan kepastian hukum berupa hak pengelolaan. Nah, pengelolaannya nanti setelah itu bisa diberikan HGB atau hak pakai entah kepada perorangan maupun kepada badan hukum maupun kepada pemerintah daerah. Yang intinya ini memberikan kepastian hukum sehingga pendaftaran tanah di seluruh Indonesia bisa dilaksanakan sampai tahun 2025. Demikian mungkin sekilas saya mampir di Uniska ini, suatu kebanggaan nanti kita bisa bergabung kembali dengan mahasiswa-mahasiswa Uniska. Kita kembangkan Uniska yang lebih maju dan modern sehingga bisa memberikan suatu kepercayaan masyarakat, mengembangkan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat untuk nusa bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya back to kampus, ya, back to kampus di Universitas Islam Kadiri di Kediri. Suatu kebanggaan dan mungkin rasa syukur saya bahwa saya diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa bergabung dengan Uniska ini. Mulai tahun 2007 sampai sekarang hatinya tetap di Uniska, hatinya di Uniska. Yang membanggakan saya adalah dengan pengalaman-pengalaman saya mengajar di sini, memberikan materi mengenai hukum agraria, hukum keperdataan, hukum lingkungan, dan pembaruan hukum, entah itu pembaruan hukum perdata maupun pembaruan hukum agraria. Ini memberikan bekal kepada saya sesuatu yang luar biasa terkait dengan pelaksanaan tugas. Ya, mohon maaf, mulai tahun 2017 saya harus meninggalkan Uniska untuk berkiprah di Jakarta. Nah, ini adalah suatu momen bahwa dalam teori dan praktek itu sesuatu yang berkesinambungan. Artinya di dalam teori kita punya bekal teori banyak, tetapi di dalam praktek belum tentu teori-teori yang kita punya itu bermanfaat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempunyai teori-teori ini sebagai landasan kita mengambil suatu kebijakan-kebijakan. Ya, alhamdulillah di dalam perjalanan karier saya ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada di Indonesia. Artinya apa? Tahun 2017 saya dipindah di Jakarta dengan status sebagai kepala bagian perundang-undangan. Nah, disinilah peran ilmu hukum di dalam kita merencanakan, merumuskan, menyusun dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Ya. Yang kedua, pengalaman-pengalaman di lapangan ini memberikan dasar bagaimana kita memberikan penyempurnaan substansi dari yang kita susun tadi.
Sehingga alhamdulillah semenjak saya menduduki kabak perundang-undangan 2 tahun kurang 2 bulan saya dipercaya naik sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian ATR BPN. Nah, di sini adalah semakin nyata bahwa kepiawaian dari penguasaan ilmu tadi, bagaimana penerapan di dalam komunikasi, harmonisasi suatu perundang-undangan yang lebih kompleks lagi, yaitu melibatkan antar kementerian, melibatkan stakeholder terkait, melibatkan akademisi dan sebagainya dalam rangka konsultasi publik, dalam rangka tadi perencanaan, penyusunan, sampai dengan pembahasan dan pengundangannya. Sehingga dengan istilahnya pengetahuan, pengalaman ini memberikan warna. Nah, ini alhamdulillah, ini kebanggaan saya sebagai dosen Uniska bisa merumuskan dan akhirnya muncul substansi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai tata ruang dan pertanahan. Nah, ini begitu bermanfaatnya dalam pelaksanaan itu. Yang kita rasakan sekarang adalah buah karya peraturan perundangan yang sekarang bermanfaat adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Yaitu pensertifikatan yang menjadi kewajiban pemerintah yang kita rasakan sekarang sangat bermanfaat. Sehingga kalau ada berita Pak Jokowi menyerahkan sekian juta sertifikat, sekian ribu sertifikat, ini adalah hasil kita merenungkan, merumuskan suatu norma hukum dan didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan itu. 2 tahun kurang 4 bulan, alhamdulillah saya dilantik sebagai staf ahli menteri di bidang hukum agraria dan masyarakat adat. Nah, disinilah akhirnya saya diberi kepercayaan untuk bisa mendalami terkait dengan penyusunan peraturan mengenai penghormatan, mengenai pengakuan yang namanya masyarakat hukum adat yang oleh dunia internasional yang namanya masyarakat hukum adat itu seolah-olah dimarginalkan, disingkirkan seperti di aborigin di Australia. Sekarang dia menjadi terdesak, tetapi di Indonesia tidak. Kami dengan dibantu oleh teman-teman akademisi, koordinasi dengannya, kita sudah menyusun, memberikan landasan-landasan hukum sehingga masyarakat hukum adat mulai tahun 2023 ini akan mendapat pengakuan dan penghormatan, dan kami telah menggandeng dengan beberapa perguruan tinggi mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah untuk menetapkan pengakuannya, dan oleh Kementerian ATR BPN akan diberikan kepastian hukum berupa hak pengelolaan. Nah, pengelolaannya nanti setelah itu bisa diberikan HGB atau hak pakai entah kepada perorangan maupun kepada badan hukum maupun kepada pemerintah daerah. Yang intinya ini memberikan kepastian hukum sehingga pendaftaran tanah di seluruh Indonesia bisa dilaksanakan sampai tahun 2025. Demikian mungkin sekilas saya mampir di Uniska ini, suatu kebanggaan nanti kita bisa bergabung kembali dengan mahasiswa-mahasiswa Uniska. Kita kembangkan Uniska yang lebih maju dan modern sehingga bisa memberikan suatu kepercayaan masyarakat, mengembangkan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat untuk nusa bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.